Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai Bedagai meluap dan merendam ratusan rumah di Kabupaten Serdang Bedagai. Warga tewas diduga ditembak polisi dari Satuan Narkoba Pelabuhan Belawan dimakamkan. Kejari Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan 2 orang tersangka baru terkait kasus dugaan penyalahgunaan uang hasil klaim asuransi usaha tani padi tahun anggaran 2020. Puluhan emak-emak geruduk salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Demo ini dipicu atas sikap kepala sekolah yang diduga banyak berbuat kecurangan sehingga kondisi sekolah dan siswa terkesan diabaikan. Menemukan banyak keganjilan terhadap sekolah dan proses belajar mengajar, puluhan wali murid mendatangi Sekolah Dasar Negeri 058250 Perdamaian di Kecamatan Binjai untuk meminta kepala sekolah mundur dari jabatannya. Ragam keluhan disampaikan para wali murid saat pertemuan yang dilakukan di sekolah tersebut. Di antaranya buruknya fasilitas sekolah yang mengalami banyak kerusakan mulai dari gedung sekolah, bangku, dan meja, serta dugaan penyelewengan anggaran dana BOS. Kami dimohonkan untuk Bapak Dinas Pendidikan agar cepat memproses yang ada dikeluhkan oleh masyarakat. Dan kami beruntungnya seorang orang dinas langsung datang sini, bisa langsung ditanggapin. Dan saya mohon bisa diproses secara cepat untuk keadilan sekolah ini. Karena keadaan sekolah ini memang sudah tidak memadai seperti dahulu, sampai sekarang itu udah memang anjlok benar. Selain itu, baju olahraga yang sudah dikutip per murid senilai Rp85.000. Namun hingga saat ini baju juga belum diberikan. Udah dikontek uang baju olahraga kelas 1 kemarin 85.000 per kepala. Sampai ini udah kelas 3 muridnya ini, sampai sekarang bajunya pun nggak ada. Baju apa itu? Baju olahraga. Baju olahraga. Ya. Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sinarta Stepu menyebutkan akan memanggil Kepala Sekolah SD Negeri 058250 Perdamaian ke Dinas Pendidikan Langkat terkait keluhan dari wali murid. Itu nanti kan setelah ini kan kita akan dipanggil kepala sekolahnya untuk hadir di kantor hari Rabu nanti. Kita akan kita akan pertanyakan semua itu bagaimana kebenarannya, sejauh mana sudah ditindaklanjuti, karena tadi kan pengakuan dari Ibu Kepseknya, Pak, tidak semuanya itu benar, ada yang tidak. Hari Rabu kita klarifikasi ulang. Setelah mengutarakan semua keluh kesahnya, wali murid tersebut pun membubarkan diri dengan harapan agar kepala sekolah dapat segera diganti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita beralih ke informasi lainnya, warga yang diduga ditembak polisi dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan hingga tewas dimakamkan Selasa lalu. Warga laporkan kasus tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein beserta jajaran melayat ke rumah Irwan alias Nasib di Gang Mavo Lingkungan 14, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Irwan menjadi korban penembakan 3 polisi yang diduga dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dari tim Polres Pelabuhan Belawan melakukan melayat ya ke rumah duka, ke rumah Nasib ya. Hal ini kita lakukan mengingat kita juga adalah manusia biasa ya, sehingga setelah disemayamkan dan disolatkan, keluarga memakamkan korban di lahan pekuburan yang tak jauh dari rumah korban. Sementara keluarga kembali membantah seluruh tuduhan polisi yang mengatakan korban adalah bandar narkoba. Keluarga juga sudah melapor ke Propam Polda Sumatera Utara dan meminta polisi mengusutnya kasus penembakan ini dengan adil. Yang di Propam kami sudah mengadu tadi malam, minta saja lah jadinya. Berarti udah melaporkan, Bang? Sudah melaporkan tadi malam. Yang dituntut apa, Bang? Minta apalah, keadilan lah. Keadilan dengan apa, Pak? Barang buktinya nggak ada, Pak. Kok bisa ada? Itu yang kami minta tuntut, Pak. Berarti yang dituntut itu kenapa barang bukti? Bisa ada, padahal jadi itu barang buktinya nggak ada. Yang tuntut itu aja ya. Bisa.
Sebelumnya pada Senin lalu, video amatir merekam warga berusaha mengejar 3 orang yang diduga polisi di Gang Mavo lingkungan 14, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Diduga 3 polisi yang dikejar warga menembak pria bernama Irwan alias Nasib. 3 polisi yang diduga adalah anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung naik mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan 2 orang tersangka baru terkait kasus dugaan penyalahgunaan uang hasil klaim asuransi usaha tani padi tahun anggaran 2020 di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 2,1 miliar rupiah. Terbukti melakukan dugaan penyalahgunaan uang hasil klaim asuransi usaha tani padi tahun anggaran 2020 di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. Tim survei lapangan staf penjualan dari PT Asuransi Jasa Indonesia berinisial ZH dan DT ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai. Penetapan tersangka ini berdasarkan dari keterangan para saksi dan alat bukti dokumen serta perhitungan dana yang disalahgunakan dan merugikan negara senilai 2,1 miliar rupiah. Kasus ini juga merupakan hasil perkembangan dari penyidikan terkait kasus penyalahgunaan uang asuransi usaha tani pada tahun anggaran 2020. Muhammad Amin Kajari Serdang Bedagai menyebutkan dari total temuan dana yang dipersangkakan sebesar 2,1 miliar rupiah, tersangka sudah mengembalikan sebesar 305 juta rupiah. Jadi pertama kita sudah menetapkan tersangka atas nama perlindungan, kemudian teman penyidik mencari keterlibatan tersangka-tersangka lain, kemudian tim penyidik sudah meyakinkan cukup 2 alat bukti yang sesuai dengan KUHP, dan kemudian ada penghitungan kerugian negara, kemudian penyidik menetapkan tersangka 2 orang lagi atas nama berinisial IH dan DT. Kerugian negaranya lebih sebesar 2,1 miliar. Pak. Yang dikembalikan ada 305 juta. Sebelumnya pada 26 Juli 2022 lalu, petugas Kejari Serdang Bedagai telah menetapkan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai berinisial PR sebagai tersangka, sehingga total yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 3 orang. Terkait peranan ketiga tersangka, ketiganya bersepakat untuk bersama-sama melakukan pemotongan uang hasil klaim asuransi usaha tani padi tahun anggaran 2020 dan melakukan penggelembungan dana kerusakan lahan serta tidak melaksanakan survei terhadap lahan yang akan diajukan. Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Kelas 2B Tebing Tinggi dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Sepasang suami istri ditangkap personil Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan karena kedapatan membawa sabu-sabu seberat 15 gram yang disimpan dalam helm. Pasangan suami istri Junaidi Saputra dan istrinya Juwita kini berstatus tersangka atas kepemilikan sabu-sabu. Keduanya ditangkap personel Polres Asahan di Desa Air Genting, Kabupaten Asahan. Penangkapan terhadap Pasutri ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebut pasangan ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar. Polisi kemudian melakukan pengintaian, kemudian melakukan penyergapan saat keduanya menuju perjalanan pulang di Desa Sijabut, Kabupaten Asahan. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu di dalam helm. Keduanya sempat menyangkal mengetahui keberadaan sabu-sabu seberat 15 gram itu. Memang kami dari Sat Narkoba dan mengamankan pasangan suami istri yang pada saat kita melakukan penangkapan ada membawa narkotika jenis sabu. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, kemudian kami tim langsung bertindak dan mengamankan pasangan suami istri tersebut. Kita dapati barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di helm yang digunakan oleh suaminya. Kedua pasangan suami istri ini harus mendekam di tahanan Polres Asahan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana kepemilikan narkoba. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.